Saya Muhammad Agung Balila. Yang pertama itu ada pengertian. Tidak setara gender adalah keadaan di mana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk berperan dan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Tidak setara gender itu berarti tidak ada diskriminasi berdasarkan gender baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Di sini ada karakteristik ketidaksetaraan gender. Yang pertama bersifat global. Jadi ketidaksetaraan gender ini tidak hanya terjadi di satu wilayah atau negara saja, tetapi terjadi di berbagai wilayah di belahan dunia dan bisa terjadi di negara maju maupun negara yang masih berkembang. Perempuan sering didiskriminasi walaupun dalam identitas dan bentuk yang berbeda. Hal ini juga menjadi bukti bahwa ketidaksetaraan gender adalah isu yang bersifat global dan melewati batas geografis dan juga budaya. Yang kedua ada multidimensional. Jadi ketidaksetaraan gender ini berpengaruh pada beberapa aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan juga politik. Perempuan biasanya memiliki kesempatan untuk meraih pendidikan tinggi yang terbatas daripada laki-laki. Juga keterbatasan dalam kesehatan yang memadai dan kesempatan yang setara di dunia kerja. Di sektor politik, perempuan juga masih kurang terwakili dalam pengambilan keputusan yang mengakibatkan kebijakan yang kurang berpihak pada kesetaraan gender. Yang ketiga didorong oleh norma sosial dan stereotip gender. Jadi salah satu penyebab utama ketidaksetaraan gender adalah norma-norma sosial dan stereotip yang telah mengakar kuat di masyarakat. Peran tradisional yang mengharuskan laki-laki menjadi nafkah utama dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga membuat perempuan sulit untuk tampil dalam kehidupan publik, yang akhirnya memperkuat ketidakadilan struktural yang membatasi perempuan dalam berbagai bidang. Yang keempat berpengaruh pada pembangunan sosial dan ekonomi. Jadi ketidaksetaraan gender berdampak signifikan pada pembangunan sosial dan ekonomi. Ketika perempuan tidak memiliki akses yang setara terhadap pendidikan, pekerjaan, dan posisi kepemimpinan, hal ini membatasi potensi produktivitas dan inovasi dalam masyarakat. Negara yang gagal mendorong kesetaraan gender biasanya menghadapi pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat dan ketimpangan sosial yang lebih tinggi. Faktor penyebab kesetaraan gender. Yang pertama norma sosial dan budaya patriarkal. Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidaksetaraan gender adalah norma-norma sosial dan budaya patriarkal yang mengakar kuat di banyak masyarakat. Dalam budaya patriarkal, laki-laki sering dianggap lebih dominan dan memiliki peran utama dalam masyarakat. Sementara perempuan dipandang sebagai pihak yang lebih lemah dan terbatas pada peran domestik. Yang kedua, stereotip gender. Stereotip gender juga berkontribusi besar terhadap ketidaksetaraan gender. Misalnya laki-laki sering diharapkan menjadi pemimpin, mencari nafkah dan pengambilan keputusan, sedangkan perempuan diidentikan dengan tugas-tugas rumah tangga dan pengasuh anak. Stereotip ini membatasi perempuan dalam mengakses kesempatan yang setara di dunia pendidikan, pekerjaan, dan politik, serta mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kemampuan perempuan. Terbatas terhadap pendidikan. Di beberapa negara, perempuan masih menghadapi hambatan besar dalam mengakses pendidikan yang setara dengan laki-laki. Keterbatasan akses ini disebabkan oleh faktor ekonomi, norma sosial, serta peran tradisional yang menempatkan perempuan lebih banyak di rumah. Ketika perempuan tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan juga semakin kecil. Yang keempat, kebijakan dan hukum yang diskriminatif. Beberapa negara masih memberlakukan kebijakan hukum yang tidak mendukung ketidaksetaraan gender. Kebijakan ini bisa berupa peraturan yang secara tidak langsung membatasi hak perempuan dalam hal warisan, kepemilikan tanah, serta akses terhadap sumber daya ekonomi. Tanpa adanya undang-undang yang melindungi hak perempuan secara tegas, ketidaksetaraan gender akan terus terjadi di berbagai sektor. Yang kelima, tunjangan ekonomi. Perbedaan ekonomi antara laki-laki dan perempuan juga menjadi faktor yang signifikan. Di banyak negara, perempuan sering kali dibayar lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang sama, atau mereka hanya dipekerjakan di sektor-sektor informal yang tidak memberikan perlindungan sosial. Selain itu, tanggung jawab pengasuhan anak yang lebih besar yang dibebankan pada perempuan seringkali. Selanjutnya ada isu kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan. Meskipun banyak negara telah melakukan upaya pemberdayaan perempuan, perempuan masih menerima upah
yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Menurut data terbaru, kesenjangan upah global mencapai 20%, yang menunjukkan bahwa ketidaksetaraan ekonomi masih menjadi masalah serius. Selain itu, kekerasan berbasis gender meningkat, terutama pada masa COVID-19. Banyak perempuan menjadi korban kekerasan domestik, sementara akses terhadap bantuan hukum dan perlindungan terbatas. Kondisi ini mendorong banyak negara untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap perempuan. Isu lainnya adalah kurangnya representasi perempuan dalam bidang politik. Meski ada beberapa negara yang sudah menyediakan kuota gender, perempuan masih sulit untuk menduduki posisi pemimpin, yang memperlambat kemajuan dalam kesetaraan gender di bidang politik. Juga ada pengendalian, yaitu dengan peningkatan akses pendidikan. Memberikan akses pendidikan yang setara bagi laki-laki dan perempuan merupakan langkah yang penting untuk mengatasi kesetaraan gender. Pendidikan membantu perempuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing di pasar kerja dan berpartisipasi dalam kehidupan sendiri. Kedua, yaitu memperbaiki kebijakan dan undang-undang. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan undang-undang yang mendukung kesetaraan gender, termasuk peraturan mengenai upah yang setara, perlindungan dari kekerasan berbasis gender, serta peningkatan representasi perempuan dalam politik. Yang ketiga, ada kampanye kesadaran publik. Meningkatkan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan pendidikan tentang pentingnya kesetaraan gender dapat mengubah norma sosial dan stereotip yang membatasi peran perempuan. Kampanye ini bisa dilakukan melalui media, sekolah, dan komunitas. Yang bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Meskipun kemajuan telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir, tantangan untuk mencapai kesetaraan gender dan sejarah masih tetap ada. Beberapa faktor seperti norma sosial, budaya patriarki, dan kebijakan diskriminatif berkontribusi pada ketidaksetaraan ini. Upaya pengendalian termasuk peningkatan akses pendidikan, penguatan kebijakan hukum, dan kampanye kesadaran masyarakat sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Dengan kerjasama dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, kesetaraan gender ini dapat dicapai dan akan membawa manfaat besar bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Kami membuka sesi pertanyaan untuk 3 penanya. 1, 2, 3. Nama Rina, lagi Vilda, nama Vilda. Ya udah kalau 6 Nih, perkenalan dulu nggak? Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Cita Jasabran dari kelompok. Bener? Andri itu kelompok berapa? Enggak. Sebelumnya perkenalkan, saya Cita Jasabran dari kelompok 3. Pertanyaannya, mengapa masih ada sedikit perempuan yang memegang posisi kepemimpinan? Dan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang memegang posisi kepemimpinan? Bisa kok. Ya, perkenalkan, nama saya Widan Damus Bagja. Saya dari kelompok 3. Saya ingin menanyakan tentang ketidaksetaraan gender. Pertanyaan itu adalah sejauh mana stereotip gender mempengaruhi peran sosial dan harapan terhadap laki-laki dan perempuan di masyarakat. Terima kasih. Gue mau nanya, nama gue Altar Fadila, dari kelompok berapa sih? Kelompok berapa kali Kak? Satu.
Kelompok dua, gue mau nanya, kalau di negara maju kan kesetaraan gender udah berkurang lah karena pendidikannya udah bagus, terus ya kayak gitu. Tapi kenapa lama-lama malah kayak merusak nilai moral manusia ya di kehidupan sosial seperti LGBT? Ya, baik. Ulang. Kelompok berapa itu? Kelompok 6. Oh. Ya. Ini kan diskusi terlebih dahulu. Izinkan kelompok kami untuk menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Tadi yang pertama dari Bina akan dijawab oleh Davin. Soalnya tuh mengapa masih ada sedikit perempuan yang memegang posisi kepemimpinan dan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang memegang posisi kepemimpinan. Jadi jawabannya itu untuk meningkatkan jumlah perempuan pemimpin perlu ada kebijakan yang mendukung kesetaraan seperti kuota gender, mentoring, fleksibel kerja, dan penghapusan diskriminasi. Jadi untuk meningkatkan jumlah perempuan pemimpin perlu ada kebijakan yang mendukung kesetaraan seperti kuota gender, mentoring, fleksibel kerja, dan penghapusan diskriminasi. Nggak nawarin peluang buat pengembangan karir. Apa tadi? Seharusnya kan mereka menawarkan peluang buat pengembangan karir. Itu mentoring ya? Ya kan di sini udah ada kebijakan yang mendukung kesetaraan, kayak kuota gender, jadi laki-laki sama perempuan itu ada kuotanya masing-masing. Terus juga penghapusan diskriminasi, sama edukasi dari kecil yang udah dilakuin. Bina, Ya, terima kasih. yang kedua pertanyaan dari Yuda akan dijawab oleh Rika. Kan Wilda nanya sejauh mana stereotip gender mempengaruhi peran sosial dan harapan terhadap laki-laki serta perempuan di masyarakat. Stereotip gender mempengaruhi peran sosial dan harapan terhadap laki-laki dan perempuan dengan menetapkan aturan tentang bagaimana mereka seharusnya berperilaku. Laki-laki diharapkan kuat, tidak emosional, dan menjadi pemimpin, sedangkan perempuan sering diharapkan lembut, mengurus rumah, dan merawat keluarga. Akibatnya ada batasan dalam kesempatan kerja, peran di keluarga, serta kesehatan mental. Namun, masyarakat mulai mengupayakan kesetaraan agar semua orang bebas memilih perannya tanpa dibatasi secara undang-undang. Dan yang terakhir pertanyaan dari Alba dijawab oleh Reza. Jadi gini Bar, di negara maju itu kan walaupun dia pendidikannya bagus, tapi kan negara-negara maju itu biasanya mengedepankan HAM ya. Nah, karena itu juga jadi negara-negara tersebut tuh lebih menerima keberagaman orientasi seksual seperti misalnya LGBT, walaupun ada sebagian orang yang mikir itu sebagai kemajuan, tapi sebagian lainnya juga menentang karena apa ya, melanggar nilai moral. Ya, lu dukung nggak? Dukung apa? LGBT? Ya enggak loh. Ya, berikan alasan. Alasannya ya Nggak boleh agamis. iya selalu alasan, tapi nggak agamis. Yang pertama, LGBT itu kan sesama jenis ya. Kalau semakin banyak yang LGBT itu populasi manusia bisa menurun. Jadi menurut lo ini bagus gak buat kesetaraan gitu kan? Ini dampak dari kesetaraan gender ya? Bagus buat kesetaraan gender. Enggak, maksudnya ini kan LGBT itu dampak dari kesetaraan gender ya? Iya. Terus gimana aja buat kalau misalnya berarti kalau misalnya nggak ada LGBT, kesetaraan gender juga masih belum dapat dong? Sebenarnya walaupun nggak ada LGBT bisa aja sih kesetaraan gender. Mungkin kan posisi perempuan bisa lebih disetarakan. Cara mencegah adanya LGBT-nya gimana aja?
bisa dilakuin edukasi sedari gini ya, dari kecil tuh udah dibilangin lah kalau cowok tuh harus suka sama cewek, cewek sama cowok nggak boleh sama jenis gitu. Oke, terima kasih ya. Ya sama-sama Renat. Ya, kan padahal kualitas pendidikannya udah bagus ya. Tapi kenapa mikirnya gitu ya? Bisa mikirnya cowok sama cowok gitu. Kenapa? Kan padahal pemikirannya udah bagus, pendidikannya udah bagus. Ya mungkin karena negara tersebut juga terlalu membebaskan, terus juga kan itu bisa dari pribadinya masing-masing Bang. Kan nggak semua yang di negara maju tuh LGBT gitu, nggak semuanya, masih ada yang menentang juga. Udah tuh di Gue paksa, paksa. Udah kan? Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi